Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Khairuni Putri, NIM 12038860 dari grup 2 di kelas Sejarah Desain dan Seni Rupa. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang perkembangan desain grafis di Indonesia. Jadi yang pertama adalah kedatangan mesin cetak di Indonesia. Pada tahun 1659, mesin cetak dibawa ke daerah Jawa. Namun karena tidak ada orang yang dapat mengoperasikannya, mesin cetak tersebut dibiarkan selama bertahun-tahun. Lalu selanjutnya yaitu iklan pertama di Hindia Belanda. Jan Pieter Zoon Koen atau Peter Quinn merupakan orang yang menciptakan iklan di Hindia Belanda. PPPI atau Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia mengakui Peter sebagai tokoh periklanan pertama di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, ia mengirim berita ke pemerintah setempat di Ambon dengan judul Memorie de Nouvelles, yang mana salinannya ditulis dengan tulisan tangan pada tahun 1621. Batavia Nouvelles merupakan surat kabar pertama di Hindia Belanda. Surat kabar Batavia Nouvelles diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 1744. Lalu industri percetakan abad ke-18 dan sampai 20. Surat kabar yang pertama kali dicetak adalah De Bataviae Nouvelles, terbit di Batavia pada tahun 1744, kemudian De Lokomotif terbit pada tahun 1852 di Semarang, dan Batavia's Nieuwsblad terbit di Batavia pada tahun 1885. Dunia persurat kabaran milik warga pribumi adalah Bromartani yang terbit di Surakarta pada tahun 1920-an. Di abad ke-19 terbit beberapa surat kabar berbahasa Indonesia, yaitu Melayu, diantaranya Surat Kabar Bahasa Melayu yang terbit di Surabaya pada tahun 1861. Lalu ada brosur-brosur pertama untuk go publik. Lembaga Pertambangan dan Perkebunan pada tahun 1870 mempengaruhi pertumbuhan iklan di zaman Hindia Belanda, yaitu sebagai pengembangan dan pengakumulasi modal. Javanese Bank juga menggunakan barang-barang cetakan untuk mengundang modal asing untuk ke Hindia Belanda. Perkembangan desain grafis pada tahun 1938. Pada tahun 1938 berdiri Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia di Jakarta dengan anggota kurang lebih 30 pelukis. Mereka berupaya membangun gaya Indonesia baru. Lalu perkembangan desain grafis pada tahun 1945. Avandi mengadakan pameran tunggal pertamanya di Gedung Putra Jakarta pada saat kedudukan Jepang di Indonesia. 4 serangkai memimpin seksi kebudayaan Putra, atau biasa disebut Pusat Tenaga Rakyat, untuk ambil bagian. Lalu kepopuleran logo pada tahun 1960 sampai 1972. Perusahaan-perusahaan besar sudah mulai berani menggunakan sedikit teks dan sekaligus menyadari pentingnya khalayak sasaran mengenal logotype atau ciri logo produk-produk mereka. Populernya penggunaan logo sebagai identitas suatu produk atau merek membawa bisnis baru untuk perusahaan periklanan dari kliennya. Lalu ada gerakan seni rupa baru pada tahun 1975 sampai 1979 dan 1987. Salah satu konsep GSRB adalah meniadakan batasan antara seni murni dan seni terapan, dan semua fenomena kesenian termasuk desain pun kemudian dianggap sederajat. Pada tahun 1979, gerakan seni rupa baru membubarkan diri, tetapi sempat dihidupkan kembali pada tahun 1987. Lalu penggunaan istilah desain komunikasi visual pada tahun 1979. Gert Dumbar, seorang desainer grafis Belanda, memperkenalkan istilah semiotika dan komunikasi visual di FSRD ITB. Menurutnya, desain grafis tidak hanya menangani desain untuk percetakan, tapi juga moving image, display, dan pameran. Sejak tahun 1979, istilah desain komunikasi visual mulai dipakai menggantikan istilah desain grafis. Pameran dan organisasi desain grafis pertama di Indonesia pada tahun 1980. Pada tanggal 16 sampai 24 Juni 1980 di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis, Jalan Menteng Raya nomor 25 Jakarta, diselenggarakan pameran desain grafis oleh 3 desainer grafis Indonesia, yaitu Hani Kardinata,
Gauri Nasution, dan Didit Kris Purnomo, bertajuk Pameran Rancangan Grafis 80 Hendy, Gaurit, dan Didit. Pameran ini tercatat sebagai pameran desain grafis pertama di Indonesia yang diadakan oleh desainer-desainer grafis Indonesia. Organisasi desain grafis pertama di Indonesia terbentuk pada tanggal 25 April 1980 dan diresmikan pada tanggal 24 September 1980 dengan nama Ikatan Perancang Grafis Indonesia atau disingkat sebagai IPGI di Jakarta yang berlangsung hingga tanggal 30 September 1980 di Wisma Seni Mitra Budaya, Jalan Tanjung nomor 34 Jakarta. Lalu ada majalah desain grafis pertama di Indonesia pada tahun 2002. M. Arif Budiman atau Petak Kumpat menerbitkan majalah desain grafis pertama, yaitu Bang Magazine, terbit di Yogyakarta dengan visi ingin memberdaya orang-orang kreatif melalui sudut pandang visual yang ekstrim. IPGI berganti nama menjadi ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1994, IPGI menyelenggarakan kongres pertamanya di Jakarta Design Center, di mana berlangsung penggantian nama organisasi menjadi ADGI, atau Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Setelah itu, berdirinya Forum Desain Grafis Indonesia. Pada awal tahun 2000, Forum Desainer Grafis Indonesia atau FDGI diwacanakan oleh 3 orang desainer yang juga mengajar desain grafis, yaitu Has Jarjo, B. Wibowo, Mendiola Budi Wirjawan, dan Arif PSA. FDGI diresmikan bersama dengan penyelenggaraan pameran poster, yaitu Melihat Indonesia Damai, tanggal 16 sampai 14 Juni 2003 di Bantara Budaya, Jakarta. Setelah itu, perubahan ADGI menjadi ADGI, lalu kembali lagi ke ADGI. Pada bulan Oktober 2005, para penerima mandat membentuk tim revitalisasi ADGI sebanyak 16 orang yang bekerja selama 5 bulan untuk merumuskan platform ADGI baru. Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja ADGI pada masa lalu, dirumuskanlah branding platform ADGI baru yang hadir dengan deskripsi Indonesia Design Professional Association. Kata ADGI menjadi nama, bukan lagi akronim. Lalu pada tanggal 9 November 2007, ADGI menyelenggarakan ADGI Jakarta Chapter Member Recruitment dan Gathering Night 2007 di Forbidden City, Jalan Wijaya 1 nomor 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada peristiwa ini disampaikan antara lain perubahan nama asosiasi dari ADGI Indonesia Design Professional Association menjadi ADGI atau Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, kembali ke nama yang disepakati pada Kongres IPGI ke-1 di Jakarta Design Center tanggal 7 Mei 1994. Lalu ajang penghargaan desain grafis pertama skala nasional di Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 2009 diadakan konferensi Pers ITGA atau Indonesian Graphic Design Award 2009 di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, yang sekaligus menandai dimulainya ajang penghargaan desain grafis pertama berskala nasional ini. Lalu kemudian, desain grafis Indonesia di jagat industri dunia, hampir semua sektor membutuhkan sentuhan desainer grafis. Pendidikan desain grafis pun berada di puncak pertumbuhan seperti yang belum pernah dialami sebelumnya. Hingga sekarang, sekitar 70-an pendidikan tinggi DKV telah dan segera berdiri di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Salatiga, Solo, Malang, Surabaya, Bali, Makassar, dan menyusul di beberapa kota lainnya. Stabilitas ekonomi yang terjaga pasca krisis telah menumbuhkan jumlah perusahaan desain grafis di berbagai daerah. Tidak sedikit pula desainer-desainer muda Indonesia berkarya dan sukses di luar negeri. Jadi itulah perkembangan desain grafis di Indonesia yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.